Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang selama ini sering banget kita ucapin. Bahkan mungkin itu satu-satunya doa yang kita ucapin dari kita kecil. Tapi kadang kita nggak sadar dan kita susah ngaplikasiin doa itu di kehidupan kita sehari-hari. 9 bulan kita berada di kandungan ibu kita. Kita keluar dari perut ibu kita. Bahkan sebagian anak meninggalkan bekas luka di perut ibundanya sampai sekarang. Iya, untuk yang sesar, di situ ada bekas pisau di perut ibu kita untuk mengeluarkan kita. Coba kita perhatikan pusar kita. Bayangkan kita makan dari pusar itu selama 9 bulan. Itulah kenapa kita disebut sebagai darah daging ibu kita. Kita keluar dan akhirnya menangis. Dan di saat itulah ibu kita lupa dengan rasa sakitnya untuk mengeluarkan kita. Kebahagiaannya dengan melihat kita lebih besar, sehingga menghapuskan rasa sakitnya yang luar biasa. Tapi sekarang kita lupa dengan semuanya. Kita lupa bahwa dulu kita pernah digendong, diberi kasih sayang. Tapi kemudian hari ini dosa sikap yang sering kita balas ke mereka. Mungkin kadang kita jengkel, kita kesal dengan permintaan orang tua kita, dan kadang kita sibuk dengan kerja-kerja kita, sekolah kita, urusan duniawi kita, yang akhirnya kita lupa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menyebutkan dan menetapkan bahwa pentingnya berbakti kepada orang tua di dalam Al-Quran. Seorang anak lelaki pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pergi berjihad, dan Rasul pun bersabda, "Apakah orang tuamu masih hidup?" Lelaki itu menjawab, "Iya." Nabi kemudian berkata, "Kalau begitu, datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, dari hadis ini kita menyadari bahwa sebuah birrul walidain, sebuah bakti kepada orang tua adalah sebuah jihad yang sangat besar, sebuah kepentingan yang teramat sangat. Kenapa? Karena kedua orang tua kita, yaitu bapak dan ibu kita, adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Mereka lah yang merawat kita sejak kita baru lahir hingga tumbuh dewasa, dan tanpa meminta imbalan kepada kita. Tanpa mereka, belum tentu kita bisa seperti sekarang, yang terkadang kita berpikir apa yang terjadi pada diri kita adalah usaha kita, kemampuan kita. Padahal semuanya berawal mula dari orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah Quran, surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana." Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di ayat ini Allah menggunakan bentuk kalimat perintah, yang itu artinya wajib. Dalam berbakti, Allah dan Rasul menetapkan prioritas bakti kepada ibu lebih utama daripada ayah kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak kuberikan bakti dengan baik?" Rasul menjawab, "Ibumu." Dia berkata, "Kemudian siapa lagi?" Rasul menjawab,
ibumu. Dia berkata, kemudian siapa? Rasul menjawab, ibumu. Dia berkata, lantas siapa lagi? Rasul menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mengapa bakti ibu kepada ibu kita lebih utama? Karena Islam memberikan penghormatan karena kedekatan perasaan ibu terhadap anaknya, darah dagingnya. Berbakti kepada orang tua adalah sebuah kewajiban. Bila Allah, Rasul, dan jihad di puncak ketaatan, maka berbakti kepada kedua orang tua adalah ekspresi cinta itu sendiri. Seperti sebuah kisah seorang pemuda yang amat berbakti kepada orang tuanya. Ia waktu itu terperangkap di dalam sebuah gua bersama dua orang sahabatnya. Ia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mempunyai ayah dan ibu, dan saya tidak memberi minum susu pada seorang pun sebelum keduanya, baik pada keluarga atau hamba saya. Pada suatu hari, agak kejauhan bagiku dalam menggembala ternak, hingga tidak kembali kepada keduanya, kecuali sudah malam dan ayah bundaku telah tidur. Maka saya langsung memerah susu untuk keduanya, dan saya pun tidak akan memberi minuman itu kepada siapapun sebelum ayah bundaku. Saya tunggu keduanya hingga terbit fajar, sampai bangunlah keduanya dan meminum dari susu yang saya perah itu. Padahal saat itu juga anak-anakku sedang menangis, meminta susu itu di dekat kakiku. Kemudian ia berdoa, ya Allah, jika saya melakukan semua ini benar-benar karena mengharapkan ridho-Mu, maka lapangkanlah keadaan kami ini. Sampai akhirnya maka menyisihlah sedikit batu penutup gua itu. Itulah bukti pemuda kepada ayah dan ibunya. Ia memprioritaskan selain mereka dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita belajar kenapa birrul walidain menempati posisi paling penting bagi seorang muslim. Mengapa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua selalu disebut-sebut dalam sebuah Al-Quran. Bakti kita bukanlah sekedar balas jasa, bukan pula sekedar kepantasan ataupun kesopanan, tetapi inilah mengapa birrul walidain menempati posisi penting bagi seorang muslim. Yang pertama, perintah birrul walidain itu berada setelah perintah tauhid. Kita tahu bersama inti dari Islam adalah tauhid, yaitu mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman tahu, masalah birrul walidain adalah masalah yang sangat urgent mendekati pentingnya tauhid bagi seorang muslim. Yang kedua, birrul walidain itu lebih utama dari sekedar jihad fi sabilillah. Ada sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud yang telah disebutkan juga, hadis tentang seorang lelaki yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pergi berjihad. Lalu beliau bersabda, apakah orang tua masih hidup? Lelaki tadi menjawab, iya. Kemudian Nabi bersabda, kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, birrul walidain menjadi sebuah asbab terbukanya sebuah pintu surga. Kita mungkin tahu bahwa surga memiliki beberapa pintu, dan salah satunya adalah pintu birrul walidain. Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi, kalau kita mau masukinya, maka jagalah orang tua kita. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi.
Masya Allah ya, betapa besar, betapa luar biasanya peran atau pentingnya sebuah birrul walidain, sehingga menjadi asbab dalam mendapatkan sebuah ridho, mendapatkan sebuah pahala, mendapatkan sebuah kebaikan yang tidak semua anak bisa melaksanakan itu kepada orang tuanya. Kita bisa birrul walidain setiap hari, kita bisa melakukannya setiap saat. Dengan cara apa? Dengan taat kepada orang tua selama tidak memerintahkan hal yang mengandung dosa. Terus ngedoain mereka, bicara sopan, halus, cium tangan. Itu jadi bukti cinta kita, bukti bakti kita ke mereka. Dan semarah-marahnya kita, jangan sampai kita membentak mereka. Jangan membentak, berkata ah pun tak boleh. Yang kita cari dalam hidup adalah sebuah keberkahan, dan berbakti kepada orang tua juga memiliki sebuah berkah yang luar biasa. Dulu ketika Nabi di dalam surga, beliau bercerita, beliau mendengar bacaannya seseorang. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapa ini? Siapa? Lalu malaikat Jibril menjawab, itu adalah suaranya Harithah ibnu Nu'man. Kata Nabi, begitu itulah balasannya orang yang berbakti kepada orang tua. Lalu pertanyaannya, siapa Harithah ibnu Nu'man? Dikisahkan, beliau itu terkenal sebagai orang yang paling berbakti kepada ibunya di masa Rasulullah SAW, bahkan dari sebelumnya. Jadi terkenal di kalangan Ansar bahwa Harithah ibnu Nu'man ini adalah seorang yang baik, bahkan sampai sebelum Rasulullah datang. Dikenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. Bahkan beliau ini dijuluki dengan Sayyidul Karamah Al-Ajwad. Jadi beliau itu sayyidnya orang-orang yang dermawan. Jadi orang yang baik hati, murah hati, dermawan. Karena yang namanya baik kepada orang tua itu akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada anak itu bakti kepada orang tua, itu akan dibimbing oleh Allah. Jadi kebaikan itu bukan sekedar urusan bakti, tapi bisa merembet pada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dia akan dirubah menjadi orang yang dermawan. Bukan cuma dermawan, tapi juga ahli ibadah dan ahli-ahli yang lain lagi. Sama dengan anak yang durhaka. Anak yang durhaka juga begitu. Kejahatannya atau keburukannya akan merembet kepada keburukan-keburukan yang lain. Bisa jadi dia terjerumus ke jalan yang salah, ke jalan yang haram, atau berurusan dengan suatu hal yang buruk ya, berbuat zalim, bahkan bermain dengan hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dari Ibnu Nu'man, ini baktinya yang luar biasa kepada ibunya, sehingga menjadi asbab kemuliaannya. Apa coba gitu ya yang membuat bisa mulia sebegitu luar biasanya kalau bukan karena sebuah bakti. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW datang, beliau itu dibukakan banyak sekali kebaikan. Jadi karena beliau itu yang dermawan gitu ya, sangat terkenal, dikatakan beliau itu orang yang paling sering memberikan rumahnya ke Rasulullah SAW. Kok bisa gitu? Jadi waktu itu Harithah ibnu Nu'man ini punya rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Ketika mendengar Nabi Muhammad itu butuh rumah untuk tempat tinggal ya, karena saat itu
Rasul mengirimkan utusan untuk mendatangkan istrinya yang dibawa ke Madinah. Dan rumahnya Harithah itu ya rumah yang diharapkan untuk ditempati oleh Rasulullah. Akhirnya diberikan kepada Rasulullah. Masya Allah ya. Dan ternyata tidak berhenti sampai situ. Waktu itu ketika Fatimah menikah dengan Ali, waktu itu Rasulullah sangat ingin sekali dekat dengan Fatimah, dan tidak ada rumah lain yang paling dekat kecuali rumahnya Harithah lagi-lagi rumah Harithah. Jadi seperti ayah dan anak pada umumnya, Rasul dan Fatimah ini sempat ngobrol dan nyampein kalau Rasul itu pengen sekali dekat dengan Fatimah. Dan Fatimah sebagai seorang anak ya seneng gitu, bilang, iya ayah, aku juga ingin dekat sekali dengan ayah. Kata Nabi, tapi ini ada rumah Harithah ibn Nu'man. Fatimah bilang, ayah bilang kalau kita pengen dekat, kalau Fatimah pengen dekat dengan ayah. Kemudian Rasul berkata, demi Allah, aku tuh sudah malu dengan Harithah ibn Nu'man. Soalnya bukan sekali ini aja Harithah memberikan rumah. Sampai suatu waktu akhirnya Harithah dengan berita itu dengar. Ya, akhirnya ia langsung datang ke Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, aku dengar engkau ingin dekat dengan putrimu Fatimah. Maka dengan ini aku berikan rumah ini untuk Fatimah ya Rasulullah. Dan demi Allah, sungguh setiap harta bendaku yang diambil, yang aku berikan kepadamu, itu lebih aku senangi daripada hartaku yang masih tertinggal pada diriku. Jadi sampai segitunya gitu ya dengan pemberian itu. Tapi Harithah itu seneng gitu, bukan malah sedih karena hartanya itu hilang, tapi malah seneng. Jadi itu ya berkahnya dari sebuah bakti kepada ibunya, menjadikan beliau itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yang didoakan. Bahkan dikatakan oleh Rasul dalam sebuah riwayat bahwa untuk Harithah ibn Nu'man, dia nanti punya pangkat yang tertinggi, yaitu di surga Firdaus. Kenapa? Itu tadi buah dari sebuah keberkahan berbakti kepada ibundanya. Jadi keberkahan itu bisa ngebuka pintu-pintu kebaikan. Makanya kalau kita pengen hidup kita itu berkah, rezekinya lancar, sekolahnya benar, jadi orang yang sukses, maka sebenarnya kunci adalah dibakti kepada orang tua. Sama, kalau ada orang yang selalu ditimpa masalah, kerjaannya gak beres-beres, selalu datang musibah, coba kita cek dulu, mungkin ada sebab yang membuat kita seperti itu. Bisa jadi orang tua kita belum kita muliakan secara maksimal. Dan hari ini tugas kita adalah terus berbakti kepada keduanya dengan bakti yang sesungguhnya.